Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Merak-Batin, Natar, Lampung Selatan kembali terjadi pada Jumat 13 Mei siang. Kecelakaan ini melibatkan satu mobil Toyota Innova yang tertabrak kereta api. Beruntung, 6 orang yang berada di dalam mobil termasuk supir berhasil selamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Sulis Setia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sulis. Ya, terima kasih Mei. Ya, Tribuners bisa kami informasikan bahwa seperti yang Mei katakan tadi, terjadi laka lantas yang melibatkan kendaraan roda 4 kembali di jalur yang sama. Ini sudah ketiga kalinya dalam 1 bulan terakhir, Tribuners. Dan bisa kami informasikan untuk laka lantas terbaru 2 hari lalu ini melibatkan Toyota Innova yang merupakan kendaraan travel dengan kereta api PLB 3041A di Jalan Merak-Batin, Desa Negara Ratu, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Natar. Di lokasi ini telah terjadi kecelakaan serupa yang melibatkan roda 4 sebelumnya 1 minggu lalu dan juga 2 minggu sebelumnya, Tribuners. Ini terjadi selain karena mungkin kekurang-hatian dari pengendara, juga di titik ini sampai saat ini belum ada pelang perlintasan kereta api otomatis. Padahal ini merupakan salah satu akses yang sangat aktif karena di dalam jalan ini ada beberapa sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga pondok pesantren. Dan ini gambar yang ditayangkan adalah sampel dari laka lantas yang kedua. Sudah ditulis juga himbauan dari PT Kereta Api Drive 4 Tanjung Karang bahwa untuk masyarakat yang melintas di titik ini agar lebih berhati-hati lagi, namun ternyata masih terjadi kecelakaan kembali. Dan beruntungnya memang tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Namun ini turut menginisiasi masyarakat setempat ya, khususnya yang tinggal di dekat rel kereta api untuk secara swadaya memasang pelang manual seperti yang terlihat di video. Itu hanya dipasang satu sisi, jadi sebenarnya masih kurang efektif karena harusnya pelang itu ada 2 di jalur masuk dan juga jalur keluar. Dari masyarakat sendiri harapannya ini bisa menjadi atensi khusus dari pihak-pihak terkait termasuk Dinas Perhubungan untuk lebih memperhatikan jalur ini, terutama memberikan pengamanan termasuk memasang pelang otomatis. Dan kami juga memiliki wawancara langsung dengan penjaga kereta sukarela yang juga merupakan warga sekitar Tribuners. Dan berikut laporannya. Sudah 1 minggu. Minggu inilah sudah berjalan seminggu. Karena kecelakaan yang kedua itu ya? Nah, aslinya paling sekitar 4-5 hari. Baru 4-5 hari ini pasang sendiri karena menunggu informasinya belum ada gerakan. Masa saya turunkan bambunya, saya pasang sendiri pribadi. Bapak namanya siapa Pak? Bapak Agus Mursalim. Agus Mursalim. Ya. Rumahnya sekitar sini? Ini itu rumah. Ini rumahnya. Dekat rel. Kita nyaksiin terus ya kalau misal terjadi kita laka. selalu khawatir. Hanya menegakkan sosial aja. Ada ini nggak sih Pak ke pihak keretanya untuk masang yang permanen? Tidak ada. Dari pihak masyarakat udah mengusulkan belum? Tidak ada. Tapi kita udah ngusulin sebenarnya ya? Sudah berapa kali terjadi, selalu mengatakan mau siap, mau ada apa nggak tahu, selesai sampai di situ saja. Kita berharap memang mereka harus pasangkan ini pihak Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ya yang menanganinya. Terlebih ini jalan yang aktif ya Pak ya, ramai terus yang lintas. Padat. Cuma dari kereta apinya jawabannya memang tidak ada. Kita mengharapkan sosial dari kereta api harus ada yang jaga, harus ada yang tanggung jawab gajinya. Kalau kita cuma sosial lagi yang mengharapkan dari mobil tidak dapat, paling kaki 2 dari pagi sampai sore, bahkan sampai hampir lewat maghrib kita laksanakan hanya pribadi sendiri. Dan yang hendaknya orang yang ramai-ramai juga harus bijakannya, bersosialnya jangan tanggung-tanggung. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.